Selamat pagi semuanya, saya William dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan 3 kasus. Kelompok saya ada, yang pertama ada saya, Pang William Pangantara, yang kedua ada Felicia, Fionita, yang ketiga ada Meli. Namun karena ada satu halangan, jadi yang masuk dalam video ini hanya saya dan Felicia. Meli sedang berhalangan, jadi nanti akan langsung mempresentasikannya di kelas secara langsung. Kasus pertama yang akan saya presentasikan adalah tentang ekspor Indomie di Taiwan. Kita sendiri tentu tahu dengan produk Indomie yang sudah menjadi keseharian kita, yang sudah ada di mana-mana. Bisa dibilang Indomie merupakan satu merek dan produk yang sangat terkenal di Indonesia. Dalam persaingan antar perusahaan, terutama perusahaan besar dalam memperoleh keuntungan, seringkali terjadi pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Dalam kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Ini kasusnya tentang penarikan Indomie di Taiwan karena diduga mengandung bahan pengawet yang bisa dibilang berbahaya bila melewati dosis tertentu. Bahan pengawetnya yang berbahaya adalah sebagai berikut: metil p-hidroksibenzoat, monosodium glutamat, benzoic acid. Dua zat itu, metil hidroksibenzoat sama benzoic acid, itu hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, sehingga pada akhirnya pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung di dalam Indomie, yaitu metil p-hidroksibenzoat dan benzoic acid, adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama Nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri, pemakaian Nipagin ini dibatasi secara maksimal oleh Ketua BPOM Kustantina sendiri juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung Nipagin yang juga berada di dalam kecap dan dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada di dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Dalam inspeksi atas produk Indomie yang ada di Taiwan, ditemukan dalam 6 sampel saset kecap Indomie yang diperiksa, ditemukan kandungan metil parahidroksibenzoat sebesar 310 parts per million atau ppm dalam satu sampel, dan 200 sampai 240 ppm di 5 sampel lainnya. Padahal senyawa ini tidak boleh ada sama sekali dalam produk makanan Taiwan. Ya, dalam hal ini setiap negara memiliki beberapa peraturan tentang kandungan yang ada di dalam makanan. Dan untuk Taiwan, kandungan metil parahidroksibenzoat ini tidak boleh ada sama sekali di dalam produk makanan untuk negara Taiwan sendiri. Kemudian dalam merek mie Indomie juga ditemukan zat adiktif asam benzoat dalam tepung gandum dengan kadar sampai 100 ppm, melebihi tingkat 60 ppm yang diperbolehkan oleh Taiwan. FDA juga menemukan asam benzoat yang ditemukan dalam produk mie instan tersebut. Kemudian Indofood pada akhirnya memberikan keterangan, produk mie instan Indomie ditarik dari sejumlah supermarket di Taiwan karena mengandung pengawet yang dianggap berbahaya. Namun, PT Indofood Sukses Makmur menegaskan mie instan mereka sudah memenuhi regulasi kesehatan Taiwan. Kami ini menegaskan kalau produk kami sesuai dengan panduan global dari Codex Alimentarius Commission, Badan Internasional untuk Standar Makanan, sebut PT Indofood Sukses Makmur. Kasus kedua akan dibacakan oleh teman saya Felicia Fionita.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Felicia Benita akan menjelaskan kasus yang kedua, yaitu polemik impor garam yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah impor garam di Indonesia berada di nilai 2,92 juta ton, yang artinya impor garam naik 6% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 2,75 juta ton. Hal ini menjadi perhatian, bahkan membuat Presiden Jokowi merasa geram mengapa impor garam naik dan begitu tinggi. Pada rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri, Presiden Jokowi menyatakan kutipan sebagai berikut. Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya, namun tidak pernah mencarikan jalan keluarnya. Dari kutipan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi merasa sangat geram mengapa impor garam terus naik. Selanjutnya, apa sih masalahnya? Kenapa impor garam terus naik? Impor garam itu naik karena rendahnya kualitas garam di Indonesia yang dianggap belum sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Nah, spesifikasi kadar kebutuhan industri ini berada di angka kadar NaCl atau natrium klorida di atas 97%. Kemudian yang kedua adalah produksi garam nasional masih rendah, yaitu berada di angka 2 juta ton per tahun. Padahal kebutuhan garam nasional berada di angka 4 juta ton per tahun. Otomatis kita perlu untuk melakukan impor. Selanjutnya, ada juga 738.000 ton garam yang tidak terserap dengan baik oleh industri yang ada di Indonesia. Nah, serta kita ketahui keran impor juga terus dibuka oleh pemerintah Indonesia. Itulah akibatnya mengapa jumlah impor garam di Indonesia terus naik. Nah, petani garam sendiri merasa dirugikan dengan adanya hal ini. Sudah produksinya kurang, tidak laku lagi. Selanjutnya, namun anggapan ini tuh ditanggapi berbeda, dianggap tidak sesuai. Menurut Sekretaris Jenderal Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia, Bapak Faisal Badawi menganggap bahwa kualitas garam di Indonesia atau kualitas garam nasional itu sebenarnya tidak kalah dengan kualitas garam impor. Nah, selanjutnya kita juga ketahui Indonesia sendiri menyandang predikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km. Nah, apa yang membuat Indonesia ini menjadi produksi garamnya kurang, bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan industri? Padahal seharusnya dengan yang kita ketahui predikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang itu, seharusnya Indonesia dapat menjadi negara yang hebat dalam memproduksi garam. Nah, sebetulnya komitmen untuk menghentikan keran impor garam ini sudah muncul sejak era awal pemerintahan Presiden Jokowi dan seharusnya sudah selesai pada periode pertama sebelumnya. Seperti kita ketahui sekarang Presiden Jokowi berada di periode kedua. Nah, karena ada anggapan yang meyakini bahwa tambak garam di NTT itu sebenarnya sudah dapat mencukupi kebutuhan garam industri, sehingga tidak perlu lagi melakukan impor. Nah, kita ketahui juga nilai impor garam pada tahun 2020 ini jika dinilai dalam bentuk mata uang berada di nilai 10,21 juta dolar Amerika. Bayangkan jika seandainya kita dapat memenuhi kebutuhan garam, berapa keuntungan yang akan kita peroleh.